Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan berbagi ilmu bagaimana sih cara setting di Corel Draw. Ini buat apa? Buat teman-teman yang lagi belajar ya. Kalau yang udah master barangkali bisa ngambil dikit-dikit trik-triknya nih, gitu maksudnya. Oke teman-teman, kebetulan kita ini ada apa? Barusan tadi saya udah bikin ini, tadi videonya gagal. Udah bikin. Gimana sih caranya bikin ini menjadi seperti ini? Nah, yuk kita simak videonya. Pertama-tama kita buat bulat. Ini pakai ini ya, pakai kursor elif tuh. Nah, kita pas-pasin dulu sama objeknya. Setelah kita pas-pasin objeknya, udah dirasa pas, baru kita ke menu ini, efek, kontur. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini kan lingkaran yang luar ini mau dikontur ke dalam, jadi kita akan duplikat ke dalam. Jangan sampai kalau diduplikat, kalau misalkan kita pakai duplikat ya Ctrl D, itu hasilnya akan kurang presisi teman-teman. Jadi kita menggunakan tool yang ini, kontur. Jadi misalkan kita dikontur ke dalam berapa mili nih, misalkan 8 mili ya, 8 mili ke dalam. Kita kasih yang bulat ini, jangan yang kotak ya. Kalau yang kotak, tapi ini bulat sih, nggak apa-apa. Oke, kita kasih putih. Oh enggak, kita kasih hitam aja garisnya ya. Klik apply, ini langsung akan menjadi dua. Nah, lalu setelah ini kita menuju objek break counter group apart. Jadi ini Ctrl K ya. Kalau saya biasa di sini klik yang tengah, langsung kita Ctrl K, langsung ini terpisah jadinya teman-teman. Gitu. Oke, yang dalam kita kasih berapa mili ya? Misalkan 1 mili ya. Kita kasih putih, kita kasih merah dulu supaya berbeda sama yang asli. Nah, setelah itu kita ketik dapur buntik. Dapur buntik. Lalu kita kasih hurufnya. Kita cari hurufnya yang sesuai. Kalau kita pisahkannya, bedakan sama yang tadi saya bikin. Misalkan ini aja lah, gak apa-apa. Hurufnya agak enak dilihat masalahnya. Nah, ini kita pastikan dulu huruf depannya huruf besar, huruf kapital. Lalu kita dipas-pasin dulu. Nah, lalu ini pengennya dia catering and snack box. Jadi di bawahnya dia pengen catering and snack box. Oke, kita kasih merah dulu supaya terlihat terpisah sama objek yang asli. Nah,
bagian ini kita pisahkan dulu, lalu kita buat bagian ini, kita kontur kembali keluar, tapi kan yang tadi kan ke dalam kalau yang lingkaran, yang ini keluar. Kita kasih misalkan 1,5 mili aja lah biar agak gede. Bentar kita kasih garis biar kelihatan. Nah gini jadinya teman-teman. Ini huruf ini kita kontur keluar objek, keluar huruf, agar kita mendapatkan efek apa. Nah efeknya seperti ini teman-teman. Nah nanti kita buat seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu yang ini kita kontrol K ya, di break ini kontrol K jadi break apart. Nah gitu, setelah dikontrol K dia akan terpisah. Setelah terpisah kita kasih efek garisnya yang tipis saja ya, kira-kira garis 50%. Kita kasih garisnya 0,2 kegedean deng, 0,1 aja lah. Nah setelah itu ini yang bagian putihnya kita convert to bitmap. Oke, ini CMYK, di sini 600 dpi. Ingat teman-teman, yang belum dicentang ini transparansi backgroundnya centang dulu. Masalahnya kalau transparansi background ini kita nggak centang, di belakang objek yang tadi kita kontur ini akan putih. Nanti kita sulit lagi untuk memisahkannya. Nah jadi ini klik transparansi background, klik OK. Setelah OK, lalu kita kasih shadow. Nah drop shadow tool, kita ke sini drop shadow tool yang ini ya, tadi ya yang putih. Terus kita berangkat ke sini preset, jadi kita pilih yang flat bottom right. Oke. Nah setelah muncul ini, lalu kita rapatkan agar dia menjadi efek bayangan di belakang objek. Nah jadi efek timbul. Setelah itu, nah setelah ini kita kontrol K lagi, kontrol K di break apart lagi. Nah kita satukan antara bayangan dengan objek, kita grup dulu, kita grup atau kontrol G ya. Kalau teman-teman belum ini udah di bayangan sama objek, kita kontrol G, ini grup kontrol G. Kalau saya terbiasa ya kontrol G. Kita grup, lalu kita convert. Jadi kedua objek bayangan dengan objek yang putih itu kita grup ya. Setelah di grup, lalu kita convert to bitmap. Nah setelah di convert, kita masuk lagi ke bitmap, lalu kita terus ke bawah, tekstur kita ambil yang plastik. Oke. Nah nanti teman-teman tinggal ngatur highlightnya berapa, terus ini depthnya berapa, terus smoothnessnya berapa. Jadi kalian bisa pilih-pilih mau digimanain. Setelah cocok dengan selera kalian, baru kita klik OK. Nah setelah OK, lalu kita berangkat ke objek yang dapur Bunfik ini ya. Kita kasih warna merah, jangan dikasih garis ya. Kalau misalkan merah, garisnya merah. Ini sama, kita lakukan hal yang sama. Kita convert dulu ke bitmap. Setelah di convert ke bitmap, baru kita
masuk ke tekstur plastik. Oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat, kita atur lagi efek yang teman-teman inginkan seperti apa, silahkan. Nanti, nah, tinggal geser-geser aja ininya ya, antara highlight, depth sama smoothnessnya. Oke, setelah dirasa teman-teman udah bagus, baru klik oke. Nah, setelah itu baru teman-teman mencocokkan apa, warna dasar yang konsumen pesen. Nah, kita berangkat ke sini. Color Eyedropper Tool. Jadi ini fungsinya untuk sebagai duplikat, semacam apa ya, menyamakan warna ini dengan warna ini. Ini caranya, kita ke sini, klik kanan, klik kiri. Setelah klik kiri, lalu kita pasang ke sini, klik kiri lagi. Nah, ini kan hasilnya jadi akan sama. Setelah itu teman-teman tinggal ini ya. Nah, ini terus nomor HP-nya teman-teman masukin, nomor HP-nya. Gini. Nah, untuk ini bentar, saya ini kasih tahu dulu ya yang ini. Nah, jadi teman-teman bisa ngambil logo WA ini di Google, banyak di Google. Jadi teman-teman nanti nyarinya misalkan logo WA PNG yang formatnya PNG. Setelah itu teman-teman save ke perangkat kalian. Setelah di save, baru teman-teman langsung drag aja bisa, atau diimport gambar WA tersebut ke CorelDRAW. Setelah diimport, setelah diimport seperti ini, teman-teman berangkat lagi ke shadow ya, drop shadow tool. Nah, di sini ini kan ada tanda nih kan, 4 kan, berarti kita pertama udah diklik. Kalau misalkan belum diklik, diklik dulu ininya. Setelah diklik, kita geret, kita tarik. Nah, kita tarik dari sisi kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah juga bisa, dari sisi mana aja. Yang penting untuk yang dituju ini di apa, logo WA ini yang ditujunya. Setelah itu kita ganti yang multi ini ke normal, lalu kita ganti ini ke putih. Nah, ini kita ganti ke outside, yang ininya squared. Oke, 50% kita kasih 80% coba ya, biar putih. Oke, nah gitu teman-teman, jadinya seperti ini. Nah, gini teman-teman. Oke, ini kita kasih putih lesnya. Dan ini teman-teman, untuk cropping ini nanti saya akan kasih video terpisah aja ya. Tadi udah dibikin ini teman, videonya udah saya delete semua lagi, jadi saya harus bikin baru. Masalahnya tadi videonya nggak bener. Nah, kita pasang di sini. Nanti saya akan bikin video croppingannya di tutorial belajar CorelDRAW yang lain. Nah, ini untuk memastikan kira-kira center atau enggaknya, kita di sini. Nah, kalau kita langsung center ke sini kan ini jadi miring gitu. Makanya kita cari center di objek muka supaya terlihat pas presisi. Kayak
ini hanya sekedar garis bantu, kita delete lagi aja. Oke, begitu teman-teman. Jadi seperti ini jadinya. Nah, gini efek seperti plastik di objek nama misalkan dapur Bunfik ini jadinya bagus. Oke, selamat bertemu kembali teman-teman. Nanti kita untuk cropping yang gambar koki yang perempuan tadi, kita akan bikin videonya yang terpisah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa komen kalau misalkan ada pertanyaan, bang ini gimana, bang ini gimana, atau misalkan ini kok saya nggak bisa jadi shadow atau gimana. Silahkan teman-teman komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.